ana hitung rumaksan wengi teku ayu puto ing lara puto pilai kabeh jin setan tatan purun Halo sobat semua, jumpa lagi dengan channel Pasar Horor PHC. Hey, jangan ribut, semuanya diam, bubar dan kembali ke sel masing-masing. Suara itu nyaring terdengar dari Kepala Lapas Kalisosok Surabaya. Kala itu tahun 1994, saat aku masih sebagai sipir di penjara yang kokoh itu, satu penjara dengan tembok yang sangat tebal, paku pun tidak mampu menembusnya. Iya, benar, penjara Kalisosok yang dibangun tahun 1808 itu. Hari ini aku masuk pagi. Sekitar jam 2 siang setelah berkeliling, akhirnya aku istirahat sebentar sambil merokok di kantor depan. Mas Ipung, tadi yang ribut itu di sel mana? Tanya Gatot, sipir yang dinas sore ini. Itu sel kelompok Darmo dan kelompok Bardan, Tot, jawabku sambil melihat acara televisi. Oh iya mas, ya udah, aku berkeliling dulu ya Mas Ipung. Yo Tot, jawabku pendek sambil menyedot rokokku yang sudah pendek itu. Sesaat kemudian, telepon berdering. Halo, dengan Ipung, jawabku. Ternyata bapak kepala lapas yang telepon. Nanti sebelum pulang, kamu cek di penjara bawah tanah ya mas, kata bapak kepala. Siap pak. Segera saya kerjakan, lalu telepon terdengar ditutup oleh bapak kepala lapas ini. Semenit kemudian, aku berjalan menuju penjara bawah tanah yang letaknya di bagian belakang dari area Kalisosok ini. Begitu sampai di dekat anak tangga menuju ke bawah, aku bertemu temanku, Eko. Mas Ipung mau kemana? Tanyanya. Ke bawah kok, mari ya, kataku pendek. Aku menuruni tangga itu ke ruang bawah tanah, di mana tahanan kelas berat ditempatkan di sel di bilik-bilik itu. Setelah membuka pintu utama yang digembok, aku pun masuk ke dalam. Aku amati satu persatu para penghuninya. Aku tidak hiraukan kata-kata mereka yang berupa umpatan dan cacian, bahkan sampai ancaman. Sesampai di ujung sel, aku mendengar teriakan yang menunjukkan kesakitannya. Memang sel yang di ujung ini kosong walau ukurannya cukup besar. Kondisinya gelap karena tidak ada satupun lampu yang menyala di ruangan neraka tersebut. Kenapa aku menyebutnya dengan istilah ruangan neraka? Karena sudah banyak napi yang tidak tahan di ruangan tersebut. Sebagian ada yang bunuh diri karena tidak kuat menempati ruangan tersebut, sebagian menjadi gila. Karena tidak ada apa-apa, aku pun kembali ke depan. Ada 100 lebih napi yang menghuni di penjara bawah tanah ini menempati 16 ruang sel. Setelah aku menggembok pintu utama itu, aku pun kembali berjalan ke arah kantor depan. Di dalam kantor sudah ada beberapa rekanku, sebagian lagi sedang mengontrol tamu-tamu yang menjenguk salah satu tahanan karena memang sekarang kebetulan waktunya jam berkunjung dan lamanya cuma 30 menit saja. Setelah jam berkunjung, aku berjalan menuju pintu yang menghubungkan di dalam lingkungan penjara dengan dunia luar, dunia yang bebas. Kulihat suasana depan penjara sangat sepi, bahkan terkesan mengerikan karena banyak pohon besar yang tumbuh dengan subur. Akhirnya, aku berjalan ke dalam lagi dan mulai berjalan ke lorong, di mana sisi kanan kirinya berderet ruang-ruang sel yang masing-masing ruang sudah melewati kapasitas ideal suatu hunian napi. Beragam kasus yang mereka telah lakukan, motifnya pun juga sangatlah bervariatif. Pembunuhan, pemerkosaan, penganiayaan, perampokan, penjambretan, dan masih banyak lagi yang telah mereka lakukan, sehingga membawanya harus tinggal di sini untuk jangka waktu tertentu. Bahkan ada yang sampai sepanjang usianya harus menetap di sini. Aku masih terus berjalan menjelajahi lorong-lorong itu
Sementara ketika aku lirik arlojiku menunjukkan jam 8 lebih 20 menit malam. Saat aku belok ke arah blok C, aku berpapasan dengan Sunar, teman sipir juga, tapi dia seniorku dalam hal umur. "Pak Sunar, aman?" tanyaku. "Aman sentosa Mas Ipung," jawab dia. Akhirnya kami pun berpisah lagi. Aku melanjutkan langkahku menyusuri blok C ini sambil sesekali menoleh pada para napi yang sekiranya mencurigakan. Blok D dicek oleh teman yang lainnya. Aku sekarang ke arah blok X yang letaknya di ujung belakang agak ke kanan. Blok itu terkenal angker juga, termasuk para napinya yang menempati blok itu, rata-rata kelas berat di dalam dunia kelam. Namun yang terberat tetaplah blok spesial yang letaknya di sel bawah tanah tersebut. Setelah hampir sampai di blok X, aku melihat Alex dan Gopar berjalan dari arah blok P. Aku tunggu sejenak mereka sebelum aku belok ke blok X. Setelah dekat, aku bilang, "Aman Lex?" "Aman Par." "Aman Cak Ipung, hanya di blok H, Gopar menemukan ada napi yang pingsan," tutur Alex. "Ya udah, aku kontrol di blok X dulu ya," kataku sambil meneruskan langkahku agak cepat. Mayoritas napi di blok ini tidak ada yang tidur. Mereka ada yang main catur, main gaple, dan main kartu remi. "Cak, jalur rokoke opo o?" kata salah seorang napi yang sudah agak tua. Aku keluarkan rokok sebungkus, lalu aku sodorkan pada dia. "Iki liane yo ke ono, ini lainnya juga kamu beri," kataku sambil berjalan lagi. Saat aku belok ke arah blok Y, tidak sengaja mataku melihat sosok pocong yang berada di pos menara jaga. Aku terkesiap melihat pemandangan itu. Aku coba nyalakan senter, lalu aku arahkan pada pos tersebut, ternyata masih ada. "Kemana ya yang giliran jaga di pos itu?" tanyaku dalam hati. Karena aku tidak mau terkecoh, siapa tahu ada napi yang berencana mau melarikan diri lewat tembok dengan berpura-pura berpakaian pocong agar petugas jaganya lari ketakutan. Aku menaiki tangga putar dengan hati-hati sambil mataku mengarah ke arah pos itu. Sampai di atas, ternyata tidak ada pocongnya. Aku segera melihat ke berbagai arah, tetap sepi, tidak ada siapa-siapa. 5 menit kemudian, terlihat penjaga pos menara menaiki tangga putar ke arahku. "Dari mana?" tanyaku. "Dari buang air kecil Mas Ipung." "Ya udah, selamat bertugas kembali," kataku sambil menuruni tangga besi itu dan kulanjutkan menuju kantor depan. Tidak terasa saat ini sudah jam 11 malam, bentar lagi aku pulang, gumamku. Sesampai di kantor depan, hanya ada Joko saja, sementara lainnya masih belum balik ke kantor. Aku jadi berpikir, bukankah Joko harusnya jaga di pos menara yang tadi itu? Mengapa dia di sini? Dia duduk sambil menulis sesuatu di meja dan membelakangiku. "Jok, kamu ngapain di sini?" tanyaku sambil terus memandangi dia. Joko hanya diam saja, dengan agak menunduk, dia terus menulis. Ini harus aku tegur, karena tugas dia tidak di sini. Kalaupun dia menulis sesuatu, harusnya dia menulis di pos menara jaga itu. "Joko," panggilku dengan suara yang agak meninggi, sambil menarik pundaknya. Aku cukup kaget ketika kurasakan pundaknya sangat dingin. Sesaat dia menolehku, lalu pergi keluar kantor tanpa bilang apa-apa. Kenapa dia bersikap seperti itu, gumamku. Ya sudahlah, yang penting Joko sudah kembali ke posisinya. Lalu aku mengisi buku absensi, selanjutnya aku pulang. Besoknya aku masuk siang, jam 2 kurang aku sudah sampai di kantor. Setelah mengisi buku absensi, sambil membaca tugasku hari ini kontrol ke blok mana saja. Setelah selesai, ku ambil koran yang tergeletak di meja itu, sambil kuhisap perlahan rokok kretekku. Dari arah depan lembaga pemasyarakatan, terdengar suara bus pengangkut napi datang. Mungkin ada penghuni baru, pikirku. Aku bergegas ke arah pintu gerbang, dan benar,
Ada 20 polisi bersenjata laras panjang turun dari truk dan mengawal 5 napi baru yang masih terborgol satu dengan yang lainnya. Mereka berjalan jongkok sampai ke arah Blok X. 4 sipir mengikuti rombongan itu, sementara aku menerima surat pengantar dari pengadilan negeri dan kepolisian. Setelah aku paraf dan aku stempel, tembusannya aku serahkan kembali ke salah satu polisi yang lagi duduk di kantorku. Tidak lama kemudian, rombongan polisi dan petugas pengadilan negeri berangkat pergi. Tidak terasa sekarang sudah jam 5 kurang 10 menit, sebentar lagi waktunya kunjungan dari pihak keluarga. Kuawasi para napi yang kelas ringan melakukan olahraga voli, terlihat cukup seru. Bahkan sebenarnya tidak kalah menarik dengan pertandingan atlet beneran. Tidak lama, terdengar tanda semua napi harus kembali ke sel masing-masing, kecuali yang kelas berat memang tidak diberi kesempatan untuk keluar sel. Jam 5 tepat, aku dan Eko berkeliling mengontrol petugas yang khusus berjaga di pos menara pengawas. Di saat melewati menara ketiga, aku bertemu dengan Joko. "Jok, tunggu bentar. Semalam, kamu ngapain di kantor depan? Padahal kan kamu harusnya mengawasi di pos menara," tanyaku. Mendengar ucapanku, dia terlihat kaget. "Enggak, Mas Ipung. Sejak kita bertemu di menara semalam, aku tidak kemana-mana lagi," kata Joko menjelaskan dengan agak kebingungan. "Oh, kalau bukan kamu ya udah, aku mau berkeliling lagi," ujarku. Akhirnya aku dan Eko kembali menyusuri jalan antar menara jaga sampai di pintu ke arah penjara bawah tanah yang kadang oleh teman-teman sipir disebut blok spesial atau blok neraka. Sesampai di pintu besi penghubung ke ruang bawah tanah, Eko membuka gembok, lalu aku dan dia masuk ke bawah. Blok yang tidak hanya untuk kasus kriminal, tapi urusan politik pun zaman dulu kerap di sel sini. Nama-nama tokoh itu seperti Bung Karno, Cokro Aminoto, W.R. Supratman, Kiai Haji Mas Mansur, dan masih banyak lagi pejuang yang berangus dan dijebloskan di blok ini. Aku dan Eko sampailah di ujung terdalam di ruangan itu. Gelap, pengap, dan samar-samar terdengar suara jeritan kesakitan dan rintihan. Itu memang suka tidak suka sudah menjadi fenomena sejak dahulu kala. Aku senter ruang gelap itu, tidak ada manusia. Hanya terkadang terdapat sosok-sosok hantu yang nampak di sudut-sudut ruang. Kami berdua kembali ke pintu keluar. Setelah digembok kembali oleh Eko, selanjutnya menuju ke kantor depan. "Cak Ipung, ini ada titipan dari keluarga napi," kata sipir Bowo. "Iya wo, sekalian tolong belikan rokok ya untuk kita semua di kantor ini." Bowo pun segera berjalan keluar lapas untuk membeli rokok. Sekembalinya Bowo membeli rokok, aku langsung bagikan rokok pada setiap sipir yang ada sebelum kami semua berangkat berkeliling. Sambil aku hisap rokok sebatang kretek yang aku bubuhi ampas kopi hitam, aku cek jadwal dinas. Ternyata besok aku masuk malam, masuk jam 10 malam sampai jam 6 pagi. Tepat pukul 19, kami bergerak berkeliling sesuai blok yang harus dikontrol. Aku mulai berjalan sambil tetap membawa senjata api laras pendek. Malam ini aku ke bagian blok B, blok D, blok F, blok H, blok C, dan blok K. "Selamat malam Cak Ipung," sapa salah seorang napi di blok B. "Malam juga. Di B1 ini sehat semua kan?" tanyaku. Mereka dengan serentak menjawab, "Alhamdulillah sehat." Lalu aku kembali melangkah ke lorong blok B ruang sel 2 dan seterusnya hingga aku berbelok ke blok D. Di blok ini aman dan tenang, maka aku terus berlanjut ke blok berikutnya. Singkat kata, semua blok yang harus aku kontrol tidak menunjukkan hal-hal yang tidak diinginkan. Semuanya kondusif. Aku pun kembali ke kantor depan. Sesampai di depan, hujan mulai turun. Makin lama makin deras. Lumayan biar nggak gerah, kataku dalam hati. Sudah 1 jam, hujan masih juga tidak menunjukkan tanda-tanda reda.
Sampai jam setengah 10 baru hujan berhenti, sejuk sekali rasanya. Tidak lama kemudian aku pulang. Besoknya aku masuk malam, jam 10 kurang aku sudah sampai di lapas. Aku berjumpa dengan teman-teman yang masuk siang, di antaranya Pak Sunar dan Alex. Setelah aku isi absen, lalu aku lihat buku tugasku malam ini. Sambil menunggu waktu untuk berkeliling, kunyalakan rokokku. Udara malam ini agak dingin, tidak seperti kemarin sebelum hujan yang gerahnya bukan main. Tepat jam 11 ketika kulihat di arlojiku, semua temanku mulai pada pergi berpatroli sesuai dengan pembagian tugasnya. Di kantor masih ada 4 orang lainnya yang bertugas menjaga pintu gerbang lapas, lagi duduk menonton TV. Setelah beberapa saat, aku beranjak dari tempat dudukku untuk berjalan menuju ke blok-blok yang harus aku datangi. Kususuri lorong-lorong remang itu sampai pada satu titik di mana aku tiba-tiba dihadapkan oleh sesosok perempuan. Memang di blok itu adalah blok napi perempuan, tapi harusnya malam begini tidak ada yang berkeliaran. Kalau nggak salah, blok itu tugasnya Kunto. Aku yang berhenti berjalan sambil terus mengawasi dari jauh perempuan itu, aku hubungi Kunto lewat HT atau radio panggil. Roger, Kunto apa bisa dikopi? Terdengar dari speaker menjawab, "Dikopi, Cak Ipung." Lalu aku sampaikan semua yang aku maksud. Roger, siap meluncur dan... Lalu aku kembali berjalan ke arah perempuan itu. Ternyata dia sedang menggendong anak kecil berkisar umur 1 tahun. Sebenarnya bulu kuduku sudah berdiri, itu pertanda ada yang gak beres. Dan benar saja, ketika sudah agak dekat, perempuan itu terkekeh sambil tubuhnya berputar cepat 360 derajat. Payudaranya sangat panjang sampai ke dekat pahanya. Aku tertegun sejenak. 100% aku yakin kalau itu pasti Wewe Gombel. Tiba-tiba dari arah belakang, aku mendengar suara orang berjalan. Bagaimana Cak Ipung? Ternyata itu Kunto. Saat aku kembali melihat Wewe Gombel itu, ternyata sudah hilang dari penglihatan. Aku bilang pada Kunto bahwa itu hanyalah Wewe Gombel yang sedang menampakkan wujudnya. Aku pun meneruskan menuju ke blok yang kutuju, sementara Kunto berbelok ke blok lain. Singkat kata, patroli saat ini tidak ada gangguan dari makhluk halus, dan kondisi keamanan lapas semuanya kondusif. Aku berjalan kembali ke pos induk atau kantor depan. Sebelum belok ke arah kantor, aku melihat Pak Sunar dan Alex. Aku agak kaget, bukankah mereka berdua masuk siang? Perasaan tadi juga sudah pulang saat jam 10, kataku dalam hati. Setelah dekat, aku tanya, "Kok masih di sini, Pak Nar?" Namun dia diam saja, tidak menjawab pertanyaanku. Pak Sunar, aku memanggilnya kembali. Namun sedetik kemudian, mereka lenyap seketika. Aku yang tersengal karena kaget ini, meneruskan berjalan ke kantorku yang tinggal 10 meter jauhnya. Tidak lama setelah aku duduk di dalam kantor, terdengar suara teman-teman mendekati kantor. Mereka dari patroli juga secara rutin. Setelah mereka pada masuk kantor, tiba-tiba Gatot bilang bahwa tadi dia melihat kuntilanak di atas pohon sawo yang dekat dengan lapangan olahraga. Sosok itu duduk di dahan sambil menangis sedih. Aku sempat menyorotkan senter ke wajahnya. Matanya mengeluarkan darah hingga membasahi bajunya yang sudah kumal itu. Sebentar kemudian, lenyap entah kemana. "Berarti itu naksir kamu, Tot," kata Bowo yang disusul gelak tawa dari yang lain. Tumben malam ini banyak gangguan. Aku tadi saat menyisir tembok sisi barat, juga sempat bertemu pocong. Sosok itu tiba-tiba nongol saja di hadapanku saat aku berjalan. Aku sontak kagetnya gak ketulungan. Karena refleks, aku ayunkan tanganku memukul pocong itu, tapi tidak kena, alias aku hanya menghantam angin. Sambil mengumpat, aku terus berlalu saja meninggalkan pocong keparat itu. Setelah aku tengok lagi, sudah gak ada, cerita Sutaji. Sekitar jam 1 tengah malam,
Aku dan Bowo mendahului pergi untuk patroli di blok neraka. Kami pun menyusuri lorong demi lorong yang sunyi senyap. Para napi nampak sudah banyak pada tidur. Hanya di 1-2 sel saja yang masih ada yang sedang main catur. Begitu hampir dekat dengan pintu besi menuju ke lantai bawah, kutunjukkan pada Bowo satu sosok lelaki dengan kepala yang terpenggal sedang berjalan tertatih sambil menenteng kepalanya. Sosok itu terus berjalan ke arah sumur tua yang letaknya tidak jauh dari situ dan lenyap begitu saja ketika sudah di bibir sumur. Begitu nyampe, Bowo segera membuka gembok ukuran jumbo itu, lalu kami pun menuruni anak tangga menuju ke lorong blok spesial itu. Kebanyakan sudah pada tidur. Dari ke-16 sel ruang tersebut, hanya ada 1 sel yang masih ada yang main gaple. Kami terus berjalan ke arah belakang, sambil Bowo menyorotkan senternya untuk memperjelas lorong itu yang memang terkesan redup penerangannya. Begitu nyampe di ruang terakhir yang selalu kosong itu, aku dan Bowo dikejutkan oleh satu sosok dalbo. Sosok yang tinggi besar, hitam, dan matanya yang menyala merah. Sosok itu bagi orang daerah lain menyebutnya genderuwo. Bowo menyorotkan ke sisi lain pada ruang yang tanpa lampu itu, nampak beberapa sosok meringkuk di pojok ruang. Sekiranya tidak ada napi yang lepas dari dalam sel, kami pun berjalan kembali ke arah pintu besi itu. Beberapa saat kemudian, Bowo menggembok kembali pintu itu, lantas kami berdua berjalan ke arah kantor di bagian depan lapas ini. Kami sengaja melewati jalan dekat tembok sisi timur. Semua nampak kondusif, termasuk para petugas yang berada di pos menara juga pada tempatnya semua. Akhirnya sekitar 15 menitan, aku dan Bowo sampai di kantor induk. Jam 3 dini hari, aku berniat ke kamar mandi. Tempatnya di sisi timur arah kantor, berjarak 20 meteran kalau dari kantor ke kamar mandi itu. Aku pun langsung masuk untuk buang air kecil sambil menikmati kelegaan ini. Aku terperanjat kaget ketika di sebelah kanan tempat aku berdiri, ada sosok laki-laki yang tergantung lehernya dengan sabuk. Jancuk, orang lagi kencing juga diganggu, gumamku sambil memalingkan muka lagi. Setelah rampung, aku bergegas keluar dari kamar mandi dan segera meninggalkan kamar mandi bangunan zaman Belanda itu. Sesampai di dalam kantor lapas, Bowo bertanya padaku, "Baru saja ada jerangkong di depan kantor, apa Cak Ipung sempat melihatnya?" Aku jawab kalau aku tidak melihat apa-apa. Tapi kalau dilihati orang gantung diri tadi, ada di dalam kamar mandi, sambungku. Sekitar jam 4 kurang, semua sipir menyebar untuk kembali berpatroli. Karena jam 2 sampai jam 4 biasanya jam-jam rawan bagi napi untuk kabur. Sampai di sini dulu pengalaman saya yang dulu saat masih aktif sebagai polisi khusus lapas Kalisosok. Satu lapas yang legendaris yang sekitar tahun 2000-an telah ditutup. Terima kasih. Aku mewakili tim Pasar Horor PHC, berharap semoga terhibur dan mengambil sisi positif dari kisah tersebut. See you on my next story. Bye.